Halo desainer, jumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas lagi seputar kontes desain. Nah, kontes desain yang akan saya bahas kali ini yaitu kontes desain yang bernama Zillion Design. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, di video kali ini saya akan coba jelaskan kepada teman-teman ya, bagaimana cara mendaftarnya, kemudian pengenalan websitenya seperti apa, dan cara submit kontes di Zillion Design ini, termasuk cara penarikan uangnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke videonya ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru tahu channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru video dari saya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung bahas videonya ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa guys, kita akan intro dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, di video kali ini saya akan coba menjelaskan seputar kontes desain lagi ya. Nah, kontes desain yang akan saya bahas kali ini yaitu kontes desain yang bernama Zillion Design. Nah, kontes ini adalah kontes yang seperti kontes pada umumnya ya. Kita bisa mengikuti berbagai macam jenis kontes ya, seperti kontes logo, desain website, kemudian desain kartu nama, S, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk cara membukanya, teman-teman nanti bisa ketikkan di address bar ya, ataupun di Google nanti Zillion Design seperti ini. Nah, kemudian nanti jika sudah maka akan tampil linknya seperti ini. Di bawah ini kita langsung klik saja ya pada bagian Zillion Design. Kita klik, kita tunggu dulu. Nah, maka kita akan dibawa ke tampilan baru. Ini adalah tampilan awal dari situs kontes Zillion Design. Di sini kita bisa mengikuti berbagai macam jenis kontes ya, seperti kontes desain stationery ya, seperti ini. Kemudian kita bisa mengikuti kontes desain ad ataupun desain media iklan ya. Kemudian kita bisa mengikuti kontes desain website. Teman-teman yang jago desain website ya, ataupun jago CSS, teman-teman bisa join di sini ya. Kemudian kita juga bisa mengikuti kontes yang berhubungan dengan coding ataupun pemrograman ya, atau web development. Teman-teman bisa ikut di sini. Kemudian juga ada SEO ya, teman-teman nanti bisa pelajari sendiri bagaimana. Kemudian untuk situs kontes ini sudah bekerja sama dengan berbagai macam brand terkenal ya. Salah satunya yaitu dengan INC, kemudian ada Forbes, kemudian ada Entrepreneur, HackerNoon, Business Journal, dan Codeframe. Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri ya untuk lengkapnya seperti apa. Nanti linknya juga akan saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, kemudian untuk cara mengikuti kontesnya bagaimana bang? Nah, untuk cara mengikuti kontes di sini, teman-teman cuma tinggal perlu klik pada bagian strip 3 yang ada di pojok kanan atas ya, seperti ini. Nah, langsung kita klik pada bagian kita logout dulu ya, kita logout seperti ini ya. Kita akan coba mulai melakukan pendaftaran teman-teman ya. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara mendaftar di Zillion Design ini. Nah, di sini ada tampil ya login now. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengenal situs ini, kita langsung klik pada bagian register. Tapi jika teman-teman sudah pernah login ataupun sudah pernah mendaftar, teman-teman langsung klik pada bagian login saja ya. Nah, kita langsung klik pada bagian register karena kita akan coba mendaftar menggunakan alamat email baru ya. Nanti saya akan contohkan. Sebentar. Nah, di sini ada tulisan register ya. Kita wajib mengisikan alamat email yang aktif ya, teman-teman. Ini saya akan coba pakai alamat email saya yang kedua. Di sini saya pakai namanya seperti ini ya. Passwordnya kita jangan lupa isikan passwordnya. Minimal di sini 4 karakter ya untuk passwordnya. Nah, kita ketik ulang passwordnya seperti ini. Kemudian jangan lupa di bagian bawah sini ada registration tab ataupun tipe registrasi. Nah, di sini kita diharuskan memilih di antara dua pilihan ini teman-teman. Yang pertama itu kita sebagai customer ya, ataupun sebagai klien. Kemudian yang kedua kita sebagai seorang desainer. Nah, karena kita sebagai seorang desainer,
maka kita pilih pada bagian pilihan yang kedua, yaitu I am a designer ya. Kemudian jangan lupa ya, di sini kita juga harus memilih bahasa apa yang kita kuasai ya, ketika kita nanti berkomunikasi ataupun mengontes di Zillion Design ini. Nah, di sini ada pilihannya English, bahasa Itali ya, Arabic, kemudian ada French, Jerman, Spanish, dan Portugis. Nah, di sini saya akan coba memilih yang English saja ya, yang saya kuasai ya. Kemudian kita diharuskan mencentang pada bagian I agree ya, seperti biasa. Kemudian di sini ada I agree lagi. Kemudian di sini centang lagi I agree, dan centang lagi I agree and term condition. Jika sudah semua, kita langsung klik pada bagian I am not robot ya. Nah, jika sudah, kita tinggal klik pada bagian register ya. Nanti teman-teman akan dapat notifikasi email ya. Jadi di website ini tuh kita wajib menunggu approval ataupun menunggu persetujuan dulu agar akun kita diterima. Baru setelah kita diterima ya, maka kita bisa mengikuti kontes. Jadi aturannya seperti itu ya kalau di Zillion Design ya teman-teman ya. Kemudian di sini karena saya sudah pernah punya akun sebelumnya, saya akan coba klik login saja ya di sini. Nanti saya akan coba jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara ikut kontesnya ya. Nah, di sini saya langsung login saja menggunakan akun yang sudah pernah saya buat ya. Oke, di sini ada keterangannya welcome by Design 88. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah berada di beranda ataupun sudah berada di tampilan halaman awal dari situs Zillion Design ini. Nah, di sini untuk kontesnya teman-teman tinggal klik ataupun tinggal arahkan kursornya ke bawah seperti ini. Kemudian nanti teman-teman akan melihat kontes-kontes yang aktif. Nah, di sini kebetulan kontesnya cuma ada satu yang aktif ya teman-teman ya. Karena di sini kontesnya itu jarang ada teman-teman. Jadi kadang ada, kadang enggak ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman kalau di Zillion Design ya. Ini adalah kontes yang berhubungan dengan ad ataupun membuat media promosi iklan ya. Kemudian ini harinya juga ada keterangannya. Ini 1 hari 19 jam. Kemudian draftnya ini udah orang yang sudah ngirim kontes ataupun sudah ngirim konsep ya. Kemudian ini ada ributnya ataupun pressnya. Nah, jadi untuk cara mengikuti kontesnya, teman-teman tinggal klik di bagian expected fundraiser ini ataupun pada bagian linknya ya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mengklik kontesnya. Nah, sebelum mengikuti kontesnya ataupun sebelum submit, teman-teman wajib memahami terlebih dahulu menu-menu yang ada di sini ya. Di sini ada menu kontes holder. Ini adalah nama kliennya ataupun nama customernya ya. Kemudian ada konsep submit ataupun kontes yang sudah disubmit di website ini. Kemudian ada jumlah harga, jumlah rewardnya. Kemudian winnernya 1 ya. Jadi nanti ketika ada yang menang, yang dipilih itu cuma 1 orang teman-teman, nggak bisa banyak ya. Kemudian di sini ada tahap-tahapnya teman-teman ya, seperti live project, deciding, dan project finalist ya. Jadi kayak di Address ya, kalau di Address kan kita ngontes dulu ataupun submit desain dulu. Kemudian tahap yang kedua itu tahap penentuan ataupun tahap pemilihan pemenang. Kemudian yang ketiga itu pengiriman file ataupun handovernya. Jadi tahapnya sama seperti di Address ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada jam ataupun waktu yang menunjukkan deadline dari kontesnya. Jadi ini waktunya tinggal 1 hari lagi, 19 jam ya teman-teman. Kemudian di sebelah kanannya ada pilihan creative brief, report project, dan submit design. Nah, untuk cara mengikuti ataupun cara membaca briefnya, teman-teman tinggal klik pada bagian creative brief di sini. Nah, nanti bahkan teman-teman akan melihat ya briefnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa baca-baca di sini. Di sini juga ada tagline-nya apa, detailnya apa. Kalau misalkan kolomnya kosong seperti ini ya, berarti mereka nggak menyantumkan tagline ya, seperti ini ya. Ini kan tagline-nya nggak ada, ini berarti kosong aja. Jadi teman-teman nggak usah pakai tagline ya. Kemudian detailnya juga kosong. Kemudian jenis industrinya ini transportasi ya. Ini title-nya, nama ataupun tema desainnya, subtitle-nya ya. Kemudian di sini ada target audiensnya juga teman-teman. Jadi kalau di sini ada target audiensnya. Jadi kita nanti misalkan membuat desain itu sesuai dengan
ataupun berdasarkan dari target audience. Kemudian ada requirement-nya, ini adalah file-file apa saja yang perlu kita kirimkan nanti ketika kita handover ataupun sudah selesai kontes ya. Kemudian di sini dia juga mencantumkan berbagai macam referensi ya, ataupun sumber inspirasi lain berupa file PDF ya. Kemudian untuk cara submit desainnya, teman-teman tinggal klik pada bagian submit desain di sini. Oke. Tunggu dulu. Nah, di sini ada beberapa aturan ya ataupun cara main ya sebelum kita upload desain. Nah, di sini ada keterangannya teman-teman. Kita dilarang menggunakan clip art ataupun stok foto ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kita juga dilarang menggunakan konten dari pihak ketiga ataupun pihak yang mempunyai hak cipta, tentu itu nggak boleh teman-teman. Kemudian kita diharuskan mengupload logo ataupun desain dengan ukuran 186 x 135 pixel ya, dengan resolusi 150 dpi, formatnya bebas ya. Kita bisa menggunakan JPEG, PNG dan GIF. Kemudian untuk maksimum size-nya kita adalah 5 MB ya. Nah, kemudian di sini ada aturan lagi yang harus kita patuhi ya, bahwa kalau kita mengikuti konsep di sini kita cuma bisa mengirimkan satu item ataupun satu ide aja ya. Beda kalau di Ahrefs ya. Kalau di Ahrefs kan kita bisa mengirim berbagai macam desain ya. Tapi kalau di sini cuma satu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kita dilarang menggunakan watermark ataupun mencantumkan watermark itu nggak boleh ya. Jadi murni harus kosongan saja. Kemudian yang ketiga, image center ya. Jadi misalkan kita teman-teman membuat logo ataupun membuat desain, gambar logonya itu harus tepat berada di tengah-tengah ya. Tidak boleh miring ke kanan, miring ke kiri, ke bawah maupun minggir, itu nggak boleh. Jadi harus tepat berada di tengah. Kemudian ada background ya, ataupun ketika kita mengikuti konsep di sini, kita wajib menggunakan solid background ataupun background warna putih. Jadi kita nggak boleh menggunakan tampilan mockup ataupun gambar-gambar yang mempunyai foto ya, itu nggak boleh. Jadi murni harus kosongan aja, kosong putih aja, itu nggak apa-apa teman-teman. Kemudian ada no border, jadi misalkan kita mau mengirim desain itu nggak boleh ada bordernya ataupun nggak boleh ada frame-nya. Frame itu kayak di sekeliling putih-putih ini loh teman-teman ya. Nah, ini yang benar nih. Di sini mereka juga mencantumkan bagaimana cara submit yang benar dan cara menghindari submit yang salah. Ini adalah contoh submit yang benar ya. Jadi ini nggak ada putih-putihnya sama sekali ya. Dan dia menggunakan warna putih di bagian background. Itu benar teman-teman. Kemudian ini yang nggak boleh itu seperti ini. Jadi ini ada gambar belakangnya ya, ataupun gambar orang-orangnya ini, gambar foto ya di belakangnya ini. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi murni kita harus menggunakan desain ataupun gambar kita sendiri. Nah, kemudian kita juga diharuskan mencantumkan alamat PayPal yang aktif ya ketika kita nanti mau menarik pembayaran kita dari Zillion Design. Kemudian komennya ataupun pendapatnya apa, misalkan kita mau ngomen apa misalkan. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Desain ini saya buat menggunakan Illustrator ya, misalkan seperti itu. Kemudian di bawahnya kita ngasih screenshot ya ataupun thumbnail ataupun file desain yang sudah kita buat, JPEG, PNG dan GIF ya, itu format yang diperbolehkan. Kemudian yang di bawahnya ada keterangan this is my original artwork, artinya kita diharuskan mengklik pada bagian sini. Jadi kalau misalkan kita ngontes di sini itu agak ketat teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh pakai clip art, nggak boleh pakai stok foto dari sumber lain ataupun mengambil dari Google, itu nggak boleh. Kemudian jika teman-teman sudah selesai semua, teman-teman tinggal klik pada bagian upload ya. Jangan lupa kita centang dulu agree and term conditionnya, kemudian kita langsung klik pada bagian upload. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya cara mengikuti kontes dan cara mendaftar di situs zilliondesign.com. Semoga bisa bermanfaat ya, dan apabila ada pertanyaan atau saran silakan sampaikan kolom komentar ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video hari ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.